Guinea Khatulistiwa, salah satu negara dengan perekonomian terkaya di kawasan Afrika Tengah karena sumber daya minyak dan gasnya. Namun, tahukah kamu jika sebagian besar masyarakat di negara ini hidup dalam kemiskinan? Lebih lengkap tentang Guinea Khatulistiwa, inilah videonya. Cekidot. Guinea Ekuator atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Guinea Khatulistiwa adalah sebuah negara di kawasan Afrika Tengah. Nama negara tersebut mengacu pada lokasinya yang berada dekat dengan garis Khatulistiwa dan wilayah pesisir Afrika yang secara tradisional disebut sebagai wilayah Guinea. Guinea Khatulistiwa merupakan salah satu negara terkecil di Afrika berdasarkan luas negaranya. Secara keseluruhan, luas wilayah negara ini adalah sekitar 28.050 km persegi. Jika kita coba bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luasnya ini bahkan masih sedikit lebih kecil dari luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki luas 29.842 km persegi. Secara geografis, Guinea Khatulistiwa terletak di pantai barat kawasan Afrika Tengah. Wilayah negara ini terdiri dari dua bagian, yaitu wilayah kontinental atau daratan utama dan wilayah kepulauan. Wilayah kontinental atau yang dikenal sebagai wilayah Rio Muni berbatasan dengan Kamerun di utara dan Gabon di selatan dan timur. Wilayah ini adalah lokasi dari kota Bata, kota terbesar di Guinea Khatulistiwa, dan juga kota Ciudad de La Paz, yaitu ibu kota masa depan negara tersebut, Rio Muni. Juga mencakup beberapa pulau kecil lepas pantai, seperti Pulau Carisco, Eleboy Grande, dan Eleboy Chicho. Sementara wilayah kepulauan terdiri dari Pulau Bioko yang berada di Teluk Guinea atau Pulau Annobon, sebuah pulau vulkanik kecil yang merupakan salah satunya bagian negara yang berada di selatan garis Khatulistiwa. Pulau Bioko adalah bagian paling utara Guinea Khatulistiwa dan merupakan lokasi dari kota Malabo yang merupakan ibu kota negara saat ini. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah yang sering dikenal sebagai Guinea Khatulistiwa telah dihuni oleh berbagai kelompok etnis asli. Masyarakat di wilayah ini hidup dari pertanian, perikanan, dan berburu. Penjelajah Portugis Fernando Po yang mencari jalan ke India dianggap sebagai orang Eropa pertama yang melihat Pulau Bioko, yaitu pada tahun 1472. Ia menyebut pulau tersebut dengan nama Formosa, namun kemudian nama pulau itu diubah menjadi Pulau Fernando Po sesuai nama orang Eropa yang menemukannya. Sejak tahun 1474, wilayah Pulau Fernando Po dan Pulau Annobon dibawa kekuasaan Portugal. Menyadari potensi yang dimiliki oleh pulau-pulau tersebut, penjajah Portugis untuk mendirikan industri perkebunan tebu dan juga mendirikan kota di wilayah tersebut pada awal tahun 1500-an. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena adanya permusuhan dengan warga lokal dan juga demam bugi yang dihadapi oleh para pemukim Eropa. Pada tahun 1778, Portugal menyerahkan Pulau Bioko, Pulau Annobon, serta hak atas pantai daratan antara sungai Ogooué dan Niger sebagai bagian dari perjanjian El Pardo. Sebagai gantinya, Portugal mendapatkan imbalan wilayah yang luas di Amerika Selatan, yang sekarang menjadi Brazil Barat. Tidak mau berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan Pernambuco pada tahun 1827 hingga 1843, Spanyol menyewakan pangkalan di Malabo di Pulau Pernambuco kepada Inggris, yang mereka upayakan sebagai bagian dari upayanya untuk menekan perdagangan budak transatlantik.
Pada tahun 1844 Inggris mengembalikan pulau itu ke Spanyol dan wilayah tersebut dikenal sebagai Territorios Españoles del Golfo de Valle. Spanyol secara resmi menegaskan kembalinya klaim atas wilayah ini dan mulai mengembangkan perkebunan kakao dan kopi di Pulau Fernando Po menggunakan tenaga kerja budak dari Afrika Barat. Pada tahun 1900, Spanyol mendapatkan wilayah daratan Rio Muni melalui Perjanjian Paris. Di tahun 1926, wilayah Annobon, Fernando Po, dan Rio Muni disatukan sebagai satu kesatuan administratif yang dikenal sebagai wilayah Guinea Spanyol. Pada tahun 1959, status Guinea Spanyol diubah dan wilayah tersebut direorganisasi dan menjadi dua provinsi Spanyol di seberang laut yang masing-masing ditempatkan di bawah seorang gubernur sipil. Gerakan menuju kemerdekaan mulai terbentuk pada akhir tahun 1967. Awal tahun berikutnya, pemerintah Spanyol menangguhkan kendali politik dan dengan kesepakatan dari Organisasi Persatuan Afrika mengusulkan agar referendum nasional diadakan untuk menyetujui kemerdekaan. Pada bulan Maret 1968, di bawah tekanan dari kaum nasionalis Ekuatoguinean dan PBB, Spanyol mengumumkan bahwa mereka akan memberikan kemerdekaan kepada Guinea Khatulistiwa. Di hadapan tim pengamat PBB, referendum diadakan pada tanggal 11 Agustus 1968 dan 63% pemilih memilih konstitusi yang mengatur pemerintah dengan majelis umum dan Mahkamah Agung dengan hakim yang ditunjuk oleh PBB. Dan pada tanggal 12 September 1968, Guinea Khatulistiwa diproklamirkan sebagai sebuah negara merdeka. Selain karena luas wilayahnya, Guinea Khatulistiwa juga dikenal sebagai salah satu negara terkecil di Afrika. Berdasarkan populasi penduduknya, jumlah populasi penduduk Guinea Khatulistiwa pada tahun 2024 ini mencapai 1.755.834 jiwa. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah perkotaan, dengan konsentrasi terbesar berada di Malabo yang merupakan ibu kota di Pulau Bioko dan Bata yang merupakan kota terbesar di daratan utama Rio Muni. Suku Fang adalah kelompok etnis terbesar yang mencakup sekitar 80% populasi penduduk Guinea Khatulistiwa. Suku Bubi adalah etnis terbesar kedua di wilayah Guinea Khatulistiwa. Kelompok etnis asli Pulau Bioko ini membentuk sekitar 15% dari populasi. Mereka memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dari kelompok Fang. Selain kedua kelompok etnis tersebut, etnis lain seperti Ndowe, Ngudambo, Bisio, dan beberapa kelompok etnis minoritas lainnya turut melengkapi komposisi penduduk Guinea Khatulistiwa. Agama utama di negara Guinea Khatulistiwa adalah agama Kristen yang dianut oleh 93% populasi. Umat Katolik merupakan mayoritas dengan persentase mencapai 88%, sedangkan minoritas adalah Protestan sekitar 5% dari populasi. Sekitar 2% populasi negara ini menganut agama Islam, sementara 5% lainnya menganut animisme, Bahai, dan kepercayaan lainnya. Guinea Khatulistiwa adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki 3 bahasa resmi yang digunakan. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1968, bahasa resmi utama Guinea Khatulistiwa adalah bahasa Spanyol, yang bertindak sebagai lingua franca di antara berbagai kelompok etnis. Bahasa Spanyol tetap menjadi satu-satunya bahasa resmi hingga tahun 1958. Ketika bahasa Prancis ditambahkan sebagai bahasa resmi kedua. Hal tersebut terjadi karena bahasa Spanyol sebelumnya
telah bergabung dengan Komunitas Ekonomi dan Moneter Afrika Tengah, yang anggota pendirinya adalah negara-negara berbahasa Prancis. Belum cukup hanya dengan 2 bahasa resmi. Pada tahun 2010, pemerintah Guinea Khatulistiwa memasukkan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi ketiga yang digunakan di negara ini. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan komunitas perdagangan dan hubungan bilateral dengan negara-negara berbahasa Portugis. Kondisi sosial dan ekonomi Guinea Khatulistiwa. Guinea Khatulistiwa telah mengalami perubahan ekonomi yang dramatis sejak penemuan cadangan minyak bumi yang signifikan pada pertengahan 1990-an. Transformasi ini telah membawa dampak besar pada struktur ekonomi dan kondisi sosial negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi negara Guinea Khatulistiwa mengalami booming ekonomi yang sangat pesat setelah eksplorasi minyak dimulai. PDB negara ini tumbuh secara eksponensial, menjadikannya salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia selama beberapa tahun. Ketergantungan pada minyak membuat negara Guinea Khatulistiwa menyumbang lebih dari 60% PDB dan sekitar 80% pendapatan ekspor. Ketergantungan ini membuat ekonomi negara sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Guinea Khatulistiwa memiliki salah satu pendapatan per kapita tertinggi di Afrika, mencapai $8.000 pada 2020. Namun angka ini sangat menyesatkan karena distribusi kekayaan yang sangat tidak merata. Diversifikasi ekonomi negara Guinea Khatulistiwa. Pemerintah telah menyadari pentingnya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Upaya-upaya telah dilakukan untuk mengembangkan sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun kemajuannya masih terbatas. Potensi dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh Guinea Khatulistiwa memiliki beragam sumber daya alam yang menjadi potensi besar bagi pembangunan berkelanjutan. Salah satunya yaitu hutan hujan tropis mencakup sekitar 58% dari total luas wilayah negara, menyimpan cadangan karbon yang signifikan, berperan penting dalam regulasi iklim, lokasi, dan global. Guinea Khatulistiwa memiliki keanekaragaman hayati yang sangat padat. Memiliki ekosistem yang beragam termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan ekosistem pesisir. Terdapat berbagai spesies endemik terutama di Pulau Bioko. Beberapa spesies langka seperti gorila dataran rendah, simpanse, dan kura-kura laut. Sumber daya mineral yang dimiliki Guinea Khatulistiwa yaitu cadangan minyak bumi dan gas alam yang signifikan di lepas pantai, potensi emas, mangan, dan uranium yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Potensi dan tantangan lingkungan yang dihadapi negara Guinea Khatulistiwa, yaitu masalah lingkungan Guinea Khatulistiwa adalah masalah lingkungan yang terjadi di negara Guinea Khatulistiwa adalah penggundulan hutan, potensi dan tantangan lingkungan yang dihadapi Guinea Khatulistiwa. Guinea Khatulistiwa adalah rubah bagi banyak keanekaragaman hayati, baik dari segi satwa liar, tumbuhan, dan lain jenisnya. Namun keanekaragaman hayati ini sangat terancam oleh disintegrasi sistem perlindungan lingkungan yang pernah ada pada masa pemerintahan kolonial. Di era pasca kolonial, satwa liar cagar alam hampir hancur sebagai akibat dari perburuan yang merajalela dan tekanan populasi. Misalnya, serta tekanan ekonomi telah menekan ruang hijau hingga menyebabkan deforestasi tidak terkendali. Ada juga banyak dampak lingkungan terhadap kualitas hidup manusia. Isu yang berkaitan dengan masalah lingkungan di negara Guinea Ekuatorial yaitu penggundulan hutan. Hutan adalah supermarket kami, tempat kami menemukan segalanya. Kayu untuk membangun rumah, jerami untuk atap, tongkat untuk membuat anak panah, buah-buahan, dan hewan untuk makanan kami. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO, sekitar 1,6 juta hektar Guinea
Khatulistiwa berhutan. Negara ini saat ini memiliki 203 juta metrik ton cadangan karbon dalam biomasa hutan hidup. Sektor kehutanan menyumbang 83,3 juta dolar terhadap perekonomian pada tahun 2006, mewakili sekitar 0,9% PDB. Menurut dari data Global Forest Watch, Guinea Khatulistiwa kehilangan 1.200 hektar hutan pada tahun 2006. Sejak itu, laju deforestasi terus meningkat hingga mencapai angka 7.400 hektar pada tahun 2011. Meskipun angka ini mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang mengalami kehilangan hutan-hutannya. Hilangnya tutupan hutan mencapai jutaan hektar, namun pengurangan ini masih banyak memberikan dampak yang signifikan. Hutan-hutan dibabat dengan cepat untuk memberi ruang bagi gedung-gedung perkantoran baru, gedung-gedung apartemen, rumah-rumah, dan jalan-jalan raya di negara produsen energi terbesar ketiga di Afrika, di mana pendapatan dari minyak dan gas telah memicu hiruk-pikuk pembangunan. Motivasi di balik pembangunan ibu kota baru dampaknya semata-mata datang dari keinginan Presiden Guinea Khatulistiwa saat ini, Teodoro Obiang Nguema, untuk tinggal di daerah yang lebih terpencil, aman, jauh dari pantai, dan risiko serangan dari pihak yang menentang kepada pemerintahannya. Lebih dari 8.000 hektar hutan hujan terancam ketika negara ini membangun ibu kota baru senilai 600 juta dolar. Dari awal disebut Oyala dan juga dikenal sebagai Jibolo. Kota ini diperkirakan akan selesai dibangun pada tahun 2020 dan menampung hingga 200.000 orang, sekitar 1/8 dari seluruh populasi di seluruh negeri. Masalah kedua yang timbul di negara Guinea Khatulistiwa yaitu penghancuran suaka marga satwa. Penilaian keanekaragaman hayati global diselesaikan oleh 1.800 ilmuwan di bawah naungan United Program Lingkungan Bangsa-Bangsa dan pada tahun 1995 mereka memperbarui apa yang diketahui atau yang tidak diketahui tentang global keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Spesies dan genetik tidak pasti jumlah total spesies di bumi dalam urutan besarnya. Dari angka kerjanya 13 juta spesies, hanya 13% yang dideskripsikan secara ilmiah. Keanekaragaman komunitas ekologis juga demikian kurang dikenal. Begitu pula hubungannya dengan keanekaragaman hayati, dan keanekaragaman genetik telah dipelajari hanya sejumlah kecil spesies. Dampak aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati pun semakin meningkat. Tingkat kepunahan spesies meningkat hingga ratusan atau ribuan kali lipat tingkat latar belakang. Kerugian ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan terhadap spesies dan habitatnya, dan oleh kegagalan sistem pasar saat ini dalam menilai keanekaragaman hayati secara memadai. Penilaian ini memerlukan tindakan segera untuk mengembalikan tren ini. Masalah ketiga yang dihadapi oleh Guinea Khatulistiwa yaitu kekurangan air minum. Bagi semua fauna darat, termasuk manusia, air merupakan kebutuhan paling mendesak untuk menunjang kehidupan. Sebagai populasinya telah meningkat dan mengubah sebagian besar bentang alam dari alamnya dalam kondisi ini, kebutuhan terhadap sumber daya air semakin meningkat, terutama seiring dengan berkembangnya industrialisasi dan irigasi skala besar. Pasokan air tawar pada dasarnya terbatas dan apalagi tersebar tidak merata di seluruh daratan bumi. Apalagi bukan sekedar permintaan air tawar, namun aktivitas yang pasti akan menurunkan kualitasnya kini semakin luas. Sebaiknya lautan membentuk semacam hutan belantara terakhir yang masih sedikit dieksplorasi dan sebagian besar tidak terkena dampak serius aktivitas manusia. Pertanian merupakan salah satu sumber utama pencemar air, sedangkan pembatas limbah, industri dan lainnya sumber titik relatif mudah diterapkan. Tindakan yang sebanding dengan reformasi hidrolik, praktik di pertanian dan sumber non-titik lainnya menimbulkan tantangan yang jauh lebih rumit. Polusi air disebabkan oleh pertanian mempunyai bentuk utama, yaitu pencemaran nitrat ditemukan di sumur-sumur di area pertanian intensif. Sebagai akibat dari penggunaan pupuk secara yang berlebihan merupakan ancaman bagi kesehatan manusia.
Bahaya yang paling serius adalah bagi bayi yang menelan nitrat tinggi air dapat tertular metomoglobinemia. Kadang-kadang disebut sindrom bayi biru yang berpotensi fatal kondisi. Yang kedua yaitu limpasan pupuk ke sungai dan danau, memberikan nutrisi yang tidak diinginkan yang menyebabkan pertumbuhan alga dan akhirnya hilangnya oksigen dalam perairan. Yang ketiga yaitu bahan kimia pertanian beracun, insektisida, herbisida, dan fungisida dapat dideteksi di beberapa wilayah akuifer dan saluran air. Masalah lingkungan selanjutnya di negara Guinea Khatulistiwa yaitu racun lingkungan. Sementara beberapa orang menjajaki kemungkinan gaya hidup yang sepenuhnya menjauhi penggunaan industri modern bahan kimia, pendekatan perbaikan yang paling umum adalah berfokus pada penggunaan yang lebih bijaksana. Yang paling pabrik kimia yang efisien kini mampu menampung hampir semua produk sampingan beracun dari produksi proses di dalam lokasi. Meskipun meningkatnya kesadaran masyarakat dan meningkatnya kecanggihan teknis menunjukkan adanya harapan dalam membatasi kerusakan akibat racun lingkungan buatan manusia, kita harus mengakui kejadian sebelumnya penyalahgunaan dan penanganan yang salah telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah ditangani selama bertahun-tahun yang akan datang. Masalah selanjutnya yang dihadapi Guinea Khatulistiwa yaitu degradasi lahan. Dalam beberapa dekade terakhir, degradasi lahan di wilayah yang lebih kering di dunia telah menjadi masalah yang serius kekhawatiran. Permasalahan tersebut yang terlihat dalam bentuk penggurunan dan devegetasi, terutama disebabkan oleh variabilitas iklim dan aktivitas manusia seperti deforestasi, budidaya berlebihan, pengembangan berlebihan, dan bentuk-bentuk eksploitasi sumber daya lahan lainnya. Hal ini juga diperburuk dengan irigasi yang tidak memadai. Meskipun dampak kekeringan pada lahan kering di masa lalu hanya bersifat sementara, namun saat ini dampak kekeringan terhadap lahan kering hanya bersifat sementara. Produktivitas dan berkelanjutan lahan-lahan ini telah sangat terganggu dalam jangka panjang. Memang benar, di setiap wilayah di dunia, degradasi lahan telah menjadi isu yang sangat akut. Masalah selanjutnya yang dihadapi oleh negara Khatulistiwa yaitu polusi air. Jauh sebelum pemanasan global menjadi masalah yang signifikan, banyak orang yang sudah mengkhawatirkan hal ini. Lingkungan dan kesehatan masyarakat mencatat dampak buruk bagi pembakaran yang dilakukan oleh manusia atmosfer. Kabut asap yang mematikan akibat pembakaran batu bara memicu keadaan darurat kesehatan yang akut. Manfaat kesehatan dari menghilangkan sumber hujan asam dan kabut asap tidak dapat disangkal dan tidak ada yang tahu akan merekomendasikan kembali ke kondisi sebelumnya. Namun demikian, dampak iklim yang bermasalah dari peningkatan emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya terus meningkat, menimbulkan dampak global yang besar, tantangan lingkungan hidup yang belum ditangani secara memadai. Cara yang dilakukan Guinea Khatulistiwa untuk mengatasi masalah di lingkungannya yaitu yang pertama, kebijakan lingkungan Guinea Ekuatorial. Kebijakan lingkungan Guinea Ekuatorial menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan, namun efektivitas implementasinya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan komitmen yang lebih kuat, peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan yang efektif. Konstitusi negara Ekuatorial yang saat ini berlaku diadopsi pada tahun 1991 dan telah mengalami beberapa kali amandemen. Pengakuan hak atas lingkungan yang sehat mencerminkan tren global dalam konstitusi modern yang memasukkan perlindungan lingkungan sebagai hak dasar warga negara. Yang kedua yaitu tantangan dan implementasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Guinea Ekuatorial perlu mengembangkan peningkatan holistik yang melibatkan penguatan institusi, peningkatan kapasitas, dan perbagian tata kelola
peningkatan kesadaran publik, serta kerjasama internasional yang lebih erat. Implementasi kebijakan lingkungan yang efektif akan membutuhkan komitmen jangka panjang dan investasi yang signifikan dalam sumber daya manusia dan finansial. Baik, itulah video penjelasan dari saya tentang bagaimana suatu negara merekayasa masalah di lingkungannya, yaitu judul yang saya ambil itu negara Guinea Ekuatorial. Jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel saya agar bisa lebih membahas negara-negara lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.